Alright go people, welcome back with me Ahmad Pasha di Kalarinai. Ya, pada kesempatan kali ini gue tuh pengen bahas masalah kaligrafi cuy. Banyak banget sih sebetulnya bentuk kaligrafi itu ya. Ada kaligrafi Islam, dari Cina juga ada, dari Jepang dan lain-lain sebagainya. Nah tapi kali ini gue tuh pengen lebih spesifik aja gitu loh. Pembahasan itu di dalam ranah kaligrafi Islam. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan awalnya, untuk people yang mungkin suka dengan pembahasan mitos, kalian bisa kunjungi aja langsung nih playlist kita di Go.id ya, ada bongkar mitos. Nah kalian bisa lihat aja langsung di situ udah ada berapa episode, kalau nggak salah ada 7 episode kali ya. Nah di situ kita akan bahas satu mitos dengan perspektif sains dan juga Islam. Apakah hal tersebut hanya sekedar mitos ataukah fakta gitu? Nanti kita bongkar di situ ya. Oke Go people, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas ini kaligrafi itu seperti apa sih? Oke. Jadi gini Go people, bisa dibilang kaligrafi itu merupakan kebesaran seni Islam ya, yang lahir di tengah-tengah dunia arsitektur dan berkembang dengan sangat baik. Nah, bisa dibuktikan dengan adanya hiasan-hiasan kaligrafi di masjid-masjid. Bisa terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, ataupun kata-kata hikmah dari para ulama. Nah terus kalian juga bisa lihat nih di mushaf Al-Quran itu banyak banget yang ditulis dengan berbagai gaya kaligrafi dengan corak yang berbeda-beda. Menurut gua yang menariknya adalah ketika Islam berkembang pesat, nah banyak bangsa kelas wahid tuh berbondong-bondong masuk kepada Islam. Di antaranya ada orang-orang Persia, Syria, Mesir, terus ada juga dari India. Nah ketika mereka masuk Islam ternyata banyak sekali seniman-seniman ternama dari negara-negara tersebut yang ikut memeluk Islam. Nah akhirnya mereka itu menumpahkan keahlian berseninya ke dalam Islam. Nah keadaan ini mendorong kaligrafi jadi semacam tempat penampungan seni yang dikagumi. Selain itu, dikarenakan seni memahat patung tidak mendapatkan pasar di dunia Islam, oleh karena itu kerinduan estetika seniman-seniman muslim dituangkan lewat kaligrafi. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan intinya Go people, silahkan klik dulu tuh tombol subscribe ya, jangan lupa like juga, share juga ke teman-teman kalian, terus hidupin tuh lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapetin info-info menarik lainnya dari si Kalarinai ini ataupun dari si Go.id gitu loh. Oke Go people ya, dan terakhir gua mengucapkan welcome to Kalarinai. Sunshine and sandy dreams, laughter in the salty breeze. At the ocean's edge we're free. Oke Go people, kalau bahas kaligrafi itu sebetulnya lebih kompleks sih daripada konten gue yang kemarin masalah graffiti ya. Nah, jadi kita bakalan bahas kaligrafi ini dari definisinya dulu. Tapi sebelum kita masuk ke definisi yang lebih jelasnya, kita kejar dulu nih secara bahasa kaligrafi itu apa sih? Nah, ternyata kaligrafi itu dari bahasa Inggris yang disederhanakan. Ya serapan dari bahasa Inggris lah yang disederhanakan, yaitu kaligrafi juga tuh sama. Kata kaligrafi ini yang diambil dari bahasa Latin, yaitu kalos yang artinya indah, dan graf yang artinya tulisan atau aksara. Nah, kaligrafi bisa diartikan sebagai kepandaian menulis yang indah atau tulisan yang indah. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, itu disebutnya dengan khot ya. Artinya garis atau tulisan indah. Nah, sehubungan dengan kata khot, pasti kalian udah nggak asing dengan kata katulistiwa. Nah, kata katulistiwa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu khotul istiwa, yang berarti garis yang melintang elok membelah bumi menjadi dua bagian yang indah. Wih, mantep ya. Oke Go people, sekarang kita lihat definisi kaligrafi yang lebih lengkap dari kitab Irsyadul Qasid ya, dalam bab Hasr al-Ulum yang dikatakan oleh Syekh Samsuddin Al-Akfani. Kata beliau, khot atau kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan huruf-huruf tunggal, letak-letaknya dan cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun, atau apapun yang ditulis di atas garis. Nah, bagaimana cara menulisnya? Menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu digubah, dan menentukan cara bagaimana mengubahnya. Ada juga dari Yaqut Al-Mutasimi, kaligrafer dari masa Daulah Abbasiyah.
melihat kaligrafi dari sudut keindahan rasa. Dia bilang kaligrafi adalah seni arsitektur ruhani yang lahir melalui perangkat kebendaan. Selanjutnya ada lagi dari Wang Sicih. Nah, kalian nanti bisa koreksi aja ya gimana cara mengeja Wang Sicih ini. Kalau saya sih bacanya Wang Sicih gitu loh. Oke lah ya, kita lanjut. Kata beliau, kaligrafi itu lembut bagai awan berarak-arakan dan perkasa bagai naga yang sedang marah. Sebetulnya masih banyak ungkapan atau pengertian tentang kaligrafi. Nah, contohnya Ubaidullah bin Al-Abbas menyebutnya sebagai lisanul yad, ya, lidahnya tangan. Nah, karena dengan tulisan itulah tangan berbicara. Banyak banget nih metafora tentang seni kaligrafi yang dilukiskan sebagai kecantikan rasa, duta akal, penasehat pikiran, senjata pengetahuan, penjinak saudara dalam pertikaian, terus pembicaraan jarak jauh, penyimpan rahasia, dan hazanah rupa-rupa masalah kehidupan. Ringkasnya, menurut sebagian ulama, khot itu ibarat roh di dalam tubuh. Oke, selanjutnya Go People, beragam pendapat yang mengatakan siapa sih yang pertama kali bikin kaligrafi itu? Nah, barangkali cerita-cerita keagamaan adalah yang paling bisa dijadikan pegangan. Para pembawa berita berkebangsaan Arab mencatat bahwa Nabi Adam adalah orang yang pertama kali mengenal kaligrafi. Pengetahuan itu sebetulnya datang dari Allah melalui wahyu. Nah, kayaknya firman Allah yang dimaksud itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Lalu dikatakan pula 300 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam, beliau itu menulis di atas lempengan tanah yang selanjutnya dibakar dan menjadi tembikar. Nah, setelah bumi dilanda banjir besar pada zaman Nabi Nuh dan airnya itu mulai surut ya, setiap bangsa atau kelompok turunan itu dapat tembikar bertuliskan tulisan-tulisan dari Nabi Adam. Dari sinilah Go People lahir anggapan bahwa setiap bangsa telah punya tulisannya masing-masing. Oke, kita lihat dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, disebutkan, kata beliau, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa setiap nabi diutus? Beliau menjawab, dengan kitab yang diturunkan. Nah, lanjut Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Adam? Nah, dijawab lagi oleh Rasul, alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Lanjut lagi, ya Rasulullah, itu semua ada berapa huruf? Dijawab lagi nih oleh Nabi, 29. Nah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, tadi engkau menghitungnya itu 28. Nah, lantas Rasulullah itu marah, sehingga kelihatan merah kedua matanya. Nah, kata beliau kepada Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar, demi Allah yang mengutusku sebagai Nabi dengan hak, Allah Ta'ala itu tidak menurunkan kepada Nabi Adam kecuali 29 huruf. Nah, terus kata Abu Dzar, ya Rasulullah, di dalamnya itu ada alif lam. Dijawab lagi nih oleh Rasul, lam alif itu satu huruf, diturunkan kepada Nabi Adam dalam satu sahifah. Nah, seperti itu kira-kira hadisnya ya. Oke Go People, hadis tadi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah huruf-huruf Arab saja. Nah, termasuk lam alif adalah huruf yang hanya ada di dalam alfabet Arab. Dengan demikian, huruf-huruf Arab diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu, ada juga yang menyebutkan contohnya di dalam kitab At-Tanbih ala Nuqatil Mashahif wa Syukliha, tulisan Syekh Abu Amr Ad-Dani, bahwa alfabet Arab itu diturunkan kepada Nabi Hud. Nah, cuman nggak ada keterangan terperincinya seperti apa gitu. Tapi sobat gua, kuat dugaannya bahwa selain diturunkan kepada Nabi Adam, dalam kesempatan lain diturunkan juga kepada Nabi Hud gitu loh. Nah, di samping itu mungkin juga ayat-ayat yang diturunkan kepada seorang nabi diturunkan juga kepada nabi yang lain. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Asy-Syura ya, ayat 1-3 yang artinya Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Demikianlah Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu. Lebih dari itu, sebetulnya kurang jelas apakah diturunkan juga alfabet bahasa-bahasa lain kepada Nabi Adam atau enggak gitu loh. Nah, di luar itu, sebetulnya masih ada lagi cerita-cerita keagamaan lainnya. Nah, misalnya banyak rakyat percaya bahwa bahasa atau sistem tulisan berasal dari dewa-dewa. Nama Sanskerta adalah Devanagari yang berarti bersangkutan dengan kota para dewa. Ada juga hieroglif yang dipakai bangsa Mesir kuno dari dokumen formalnya
yang ditatah ke dalam batu, berarti tulisan batu keramat. Bangsa Mesir percaya nih bahwa tulisan telah diciptakan oleh Thoth, dewa kebijaksanaan, dan sebutan mereka mengenai tulisan adalah seperti ini, sobat gua ya. Nanti kalian bisa baca sendiri lah ya, saya tuh nggak bisa bacanya cuy. Intinya ya artinya itu kata-kata para dewa atau bicaranya para dewa atau aksara dewa gitu. Ada juga orang-orang Assyria punya dongeng yang menyatakan bahwa aksara-aksara kuneiform itu telah diberikan kepada manusia oleh dewa Nebo. Sedangkan orang Maya mengira bahwa tulisannya itu berasal dari dewanya yang paling utama, yaitu Itzamna. Sementara itu tulisan prasejarah yang sudah lenyap di Jepang itu disebut Kami no Moji atau aksara dewa. Bisa jadi semua dongeng tentang dewa yang menciptakan kaligrafi adalah percikan dari kisah tentang pengetahuan menulis yang pertama kali diterima oleh Nabi Adam dari Allah, yang memudar dan mengalami perubahan redaksional akibat pergeseran zaman dan perubahan watak manusia. Nah, akibatnya timbul tafsiran-tafsiran yang jauh dari konteks aslinya. Ya, wallahu a'lam. Tapi intinya adalah belum ada bukti nyata tentang asal-usul tulisan seperti dalam kisah-kisah keagamaan tadi. Tapi buku-buku sejarah selalu mencatat nih tentang kaligrafi yang lahir dari ide menggambar atau aba-aba lukisan yang dipahat atau dicoretkan di benda-benda tertentu. Nah, seperti daun, kulit, kayu, tanah, dan batu. Budaya menggambar itu sebetulnya sudah menyebar luas seperti bahasa. Cuman, nggak semua gambar itu punya makna tulisan. Karena maksud dari gambar-gambar tersebut itu bermacam-macam. Hanya gambar-gambar yang dipandang mengandung lambang dan perwujudan keadaan tertentu yang diasosiasikan dengan bunyi-bunyi ucap. Nah, sehingga dapat diusut sebagai asal mula pembentukan kaligrafi atau aksara. Dari sanalah tercipta sistem atau aturan-aturan tertentu untuk membacanya. Dari sini timbullah cabang ilmu fonetik atau fonologi, ya, aspek bunyi atau makhraj, ya, yang membicarakan struktur bunyi. Kalau di Tiongkok itu dikenal sebagai sistem logografika, yaitu tanda-tanda lambang atau gambar-gambar yang dipakai untuk menandai ungkapan-ungkapan tertentu. Jadi sistem-sistem seperti itu berusaha untuk mengkomunikasikan aksara dengan bunyi-bunyi yang dilafalkan. Yang tentunya akan ditemukan bahwa watak perlambang itu sangat menonjol di dalam sistem-sistem yang lebih primitif. Sebab hal itu akan lebih mudah dicerna oleh pikiran mereka yang sederhana. Di sana tuh perantaraan berupa bahasa lisan itu ditiadakan. Sehingga aksara bukan merupakan lambang dari bunyi, melainkan paham pikiran. Nah, demikian pula sistem-sistem tulisan primitif Mesir kuno dan Assyria Babilonia atau sistem yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lebih primitif. Seperti Indian dan Aborigin yang awalnya berdasarkan gambar juga. Sebagai contoh, orang-orang Sumeria, Mesir, dan Tiongkok, itu jika mereka ingin menunjukkan faham matahari atau bulan dalam bentuk gambar yang permanen, nah, cukup membuat gambar matahari atau bulan, gitu doang sih. Tapi dapat diduga bahwa jumlah objek-objek yang dapat digambarkan pastilah terbatas dibandingkan dengan jumlah faham-faham pikiran dan kata-kata bahasa lisan. Barulah dalam bahasa-bahasa lainnya dikenal adanya alfabet atau aksara yang benar-benar merupakan lambang tertulis sebagai perwakilan bunyi dari setiap kata yang bersangkutan. Perkembangan tulisan dari logografika sampai alfabet ini sangat kompleks dan memakan waktu panjang, bahkan mungkin dengan melewati beberapa generasi turun-temurun. Kaligrafi yang mula-mula ditemukan adalah di Mesir, yaitu sejak zaman perunggu yang kemudian tersebar ke Asia dan Eropa setelah mengalami banyak perubahan. Nah, selain itu, kaligrafi juga ditemukan di Tiongkok. Penemuan ini itu ciri khas Tiongkok ya, jadi sehingga bersifat independen. Nah, bangsa-bangsa lain seperti Indian Maya di Amerika Tengah dan Selatan atau orang Aztec di Meksiko juga telah mengenal tulisan. Sementara itu di lembah Revada, orang-orang Sumeria kuno dan bangsa-bangsa lain sebelumnya sudah menulis di atas tanah dan bebatuan. Nah, Go People, kemudian hal ini tuh diikuti oleh orang-orang Kaldan Babylon, Assyria, dan Kanaan Semit. Orang Kaldan adalah penghuni tertua Babilonia, ya, kira-kira 3300 sebelum Masehi. Pencatat sejarah mengatakan bahwa aksara paku atau fonogram atau juga Alkitabah al-Mismariyah yang ditemukan orang Sumeria kira-kira 2500 sebelum Masehi yang dipakai untuk menuliskan bahasa Akkadia Semit itu menyebar dari negeri Revada ke banyak wilayah timur dekat. Nah, kemudian ditiru oleh orang-orang Syria, Mesopotamia, Persia, dan Armenia.
Nah, diakui bahwa lembah Revada telah melahirkan angka-angka dan hitungan dalam permulaan sejarah manusia. Sementara itu, kaligrafi Mesir yang disebut hieroglif itu berkembang menjadi hiatik dan demotik. Tulisan yang ditemukan 3200 sebelum Masehi di lembah Nil ini bentuknya tidak berupa kata-kata terputus seperti tulisan paku, tetapi menyederhanakan diri dalam bentuk-bentuk gambar sebagai simbol-simbol pokok tulisan yang mengandung isyarat pengertian yang dimaksudnya. Nah, selanjutnya kaligrafi Kan'an Semit inilah yang diduga menjadi cikal bakal kaligrafi Arab. Oke, gua people, nanti dulu ya, kita minum dulu. Sorry ya. Jadi gua people, sebetulnya bangsa Arab itu, kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Babilonia, ataupun Cina, yang sudah sukses nih mengembangkan sistem tulis dan memiliki bentuk kaligrafi yang sangat kompleks, nah boleh dibilang si bangsa Arab ini sebagai pendatang yang agak terlambat. Alasannya cukup sederhana, yaitu bahwa bangsa Arab dikenal sebagai masyarakat yang suka berpindah-pindah ya, atau bisa kita sebut dengan nomaden, dan belum memiliki catatan sejarah yang dapat dipegang, nah, kecuali sesudah masa Islam ya. Mereka bukanlah suatu bangsa yang memiliki keagungan tersendiri, nah, seperti bangsa Romawi, Cina, dan Mesir kuno. Nah, mereka itu tidak terbiasa mencatat peristiwa-peristiwa. Oleh karena itu sangat sulit mencari data tertulis yang membuktikan peta perjalanan sebuah kerajaan di Jazirah Arab. Nah, bisa dibilang bahwa sebagian besar masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu bukan saja buta huruf, tapi bahkan anti huruf. Meskipun demikian, mereka itu memiliki suatu kekuatan yang unik, yang sangat mengagumkan cuy, yaitu tradisi mulut ke mulut dalam menyimpan informasi atau untuk menyampaikan komunikasi. Jadi si bangsa Arab ini tuh seringnya melalui pantun dan syair ya, yang merupakan penalaran paling berharga untuk mengungkapkan makna-makna perasaan hati dan gejolak pikiran. Nah, melalui itu saja. Nah, nggak ada yang dianggap lebih berharga di mata orang-orang Arab zaman dulu ya, selain pantun dan syair. Nah, gua people, apa sih yang membuat si bangsa Arab ini merasa leluasa dan terlatih untuk menghayalkan apa saja yang dialami dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ternyata itu semua dipengaruhi oleh alam bebas, padang pasir yang luas, dan ragam kehidupan yang terbebas dari segala pengaruh kebudayaan asing. Ternyata nih, orang-orang Arab purbakala itu telah disifatkan sebagai bangsa penyair. Sebuah keluarga ya, atau kabilah tertentu, merasa lebih bangga mempunyai seorang penyair gitu loh, sebagai anggota keluarga, daripada memiliki seorang panglima perang. Nah, penyair-penyair ini, sebagaimana kebanyakan penyair lain gitu loh, sangat ingin dikenang hingga ke anak cucunya. Ya, jadi zaman dulu itu setiap penyair itu yang memilih 2 orang pemuda gitu, yang diharapkan dapat menghafal sajak-sajaknya. Dan pemuda-pemuda ini ya di kemudian harinya itu yang menurunkan lagi kepada pemuda-pemuda yang lain gitu. Dan uniknya ternyata si bangsa Arab ini nggak suka gitu loh sajak-sajaknya itu ditulis. Nah, syair-syair itu lazimnya itu diikuti oleh hafalan silsilah nenek moyang dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Ya, jadi intinya semuanya itu nggak dicatat gitu, tetapi direkam di dalam ingatan setiap warga kabilah gitu. Nah, sementara itu untuk hal-hal lain, semisal transaksi dagang atau perjanjian kontrak, juga dianggap cukup dengan perantaraan mulut ke mulut. Hasrat menulis masyarakat Arab pada waktu itu hampir-hampir tidak ada gitu loh. Nah, kecuali pada beberapa kalangan tertentu yang dapat dihitung oleh jari. Aduh, jadi sedikit banget tuh zaman dulu itu orang-orang Arab itu ya pengen menulis gitu. Jadi ya hampir nggak ada lah. Nah, faktor inilah gua people yang menyebabkan tulisan Arab tidak mengalami pertumbuhan yang subur. Bahkan lambat sekali nih. Akan tetapi gua people, menurut literatur Arab hanya pernah ada 7 jenis syair pujaan yang disebut al-mu'allaqat. Nah, ketika itu, pantun syair yang keluar seleksi dan dinilai paling bagus, itu langsung ditempelkan di dinding Ka'bah sebagai penghormatan yang luar biasa. Oleh karena itu, gua people, tidak ada berkas-berkas tertulis lebih dari 7 lembar itu doang cuy. Nah, itu pun telah lapuk ya, ketika diadakan pembersihan Ka'bah dan lingkungannya dari berhala dan patung-patung. Nah, dengan demikian, seluruh syair jahiliyah yang menjadi catatan sejarah adalah hasil dari hafalan turun-temurun belakang gitu loh. Bukan dari catatan.
Nah, tapi gua people ternyata tradisi hasil karya pantun tersebut ya yang tadi itu digantungkan di Ka'bah itu terputus sejak masa Islam karena kaum muslimin sudah mulai banyak yang pandai menulis. Dengan demikian, keterampilan menulis beralih menjadi catatan harian yang mana ya bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, tradisi yang sudah hilang tersebut sejak itu diganti dengan tradisi penempelan kiswah. Jadi kan kalau sebelumnya itu mu'alaqot ya, cuman digantungin doang. Nah kalau sekarang itu pakai kiswah gitu loh. Ya, penutup yang ada di Ka'bah itu loh. Oke, gua people, seperti yang tadi gua sudah sebutkan di depan ya. Kaligrafi Arab itu berasal dari kaligrafi Mesir, Kanan Semit atau Tursina ya. Selanjutnya terpecah menjadi Khot Feniki atau Funisia ya. Yang kemudian terpecah pula menjadi Arami dan Musnad. Cabang-cabang Arami adalah Nabati di Hiroh atau Huron ya, dan Satranjili, Suryani di Irak. Nah, sementara itu cabang-cabang Musnad adalah Sofawi, Samudi, dan Libyani, gitu ya, utara Jazirah Arab, serta Humairi, selatan Jazirah Arab. Hal itu didasarkan atas bukti-bukti nyata arkeologis. Dinas Purbakala pernah mengadakan penelitian intensif tentang pertumbuhan tulisan Arab yang berasosiasi erat dengan ilmu perbandingan bahasa. Perkembangannya dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu Khot Mesir kuno adalah sumber kelahiran Khot Feniki. Nah, yang kedua ada Khot Feniki ya, terpecah menjadi dua yaitu Arami dan Musnad. Yang ketiga Khot Arami melahirkan Khot Nabati di Hiroh dan Khot Satranjili sampai Suryani di Irak. Nah, yang nomor 4 itu ada Khot Musnad yang melahirkan Khot Sofawi, Samudi, dan Libyani di Arab Utara, serta Humairi di Arab Selatan. Yang kelimanya itu ada Khot Nabati, dipandang sebagai induk Khot Naskhi. Di nomor 6 ada Khot Satranjili, yang melahirkan Khot Kufi yang sebelum Islam bernama Hieri, diambil dari kata Hiroh, kota kelahirannya. Dan sering juga disebut dengan Jazm. Sebetulnya pembahasannya itu masih panjang ya, tapi kayaknya gue tuh bakal bikin 3 part ya. Jadi kalian boleh ulang-ulang lagi nih, kalau misalkan kalian belum ngerti. Karena nanti kesananya itu ya lebih kompleks lagi gitu loh. Nanti gue akan bahas masalah huruf hijaiyahnya itu seperti apa. Dan nanti perkembangan si kaligrafi ini menuju Indonesia itu seperti apa gitu ya. Oke lah ya sobat goa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tuh hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian itu dapetin lagi nih info-info menarik lainnya. Jadi kalau misalkan kalian menghidupkan lonceng notifikasinya ya pasti kalian langsung dapetin update terbaru dari Kalarinai gitu loh. Jangan lupa tongkrongin juga si Bongkar Mitos. Oke goa people, gua Ahmad Faisal undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.